Pak pinjam meteran bentar. Pasang ke tempat tahu. Ya, cari dulu. Ini foto kursi aja lah. Kalau jadi udah saya pikirkan duluan. Nah, ini proses pengukurannya guys, kita lihat. Knowledge gimana? Mang Uday Channel. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa like, comment, and subscribe Mang Uday Channel. Asik. Halo guys, halo Indonesia, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Bertemu kembali bersama Mang Uday Channel. Welcome to my channel. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Kamis tanggal 16 September 2021 ada kegiatan dari BRIN. BRIN itu kalau kalian belum tahu kepanjangan dari Badan Ristek dan Inovasi Nasional ya, jadi disingkat BRIN. Nah, BRIN ini datang ke lahan yang lokasinya tepat berada di samping Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Nah, ketika kita ke sana mencari tahu apa tujuannya mereka datang, ternyata BRIN ini ditugaskan untuk membangun gedung yang tahan terhadap getaran bencana. Nah, nanti kalau setelah dibangun, gedung ini akan menjadi salah satu percontohan bagi masyarakat Lebak agar membangun dengan teknis seperti yang mereka bangun. Nah, mungkin nanti kita cari tahu apa aja teknisnya sehingga gedung ini menjadi sebuah gedung yang tahan getaran bencana atau getaran gempa. Alasan tersebut dilakukan tidak hanya untuk memberi contoh kepada masyarakat. Alasan keduanya karena memang di Lebak ini kan memiliki perairan ya, seperti di selatan. Nah, mungkin berisiko juga terhadap tsunami dan terjadi gempa. Untuk itu kita langsung menuju ke lokasi di samping BPBD di Komplek Fasilitasi Rangas Bitung. Oke guys, untuk lebih jelasnya yuk kita langsung menuju ke BPBD Lebak. Come on guys. Oke guys, gue udah berada di lahan kosong di samping kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebak guys. Nah, di sini rencananya akan dibangun sebuah bangunan yang katanya tahan gempa, dan nanti bangunannya akan diedukasi atau sebagai contoh bagi masyarakat Lebak cara mendirikan bangunan tahan gempa. Dan ini yang telah tiba adalah mereka dari pemerintah pusat ya. Nanti kita tanya dari lembaga apa, dan bersama dampingi Pak Kalak atau Kepala Pelaksana BPBD Lebak, Pak Pebi, untuk melihat langsung lokasinya. Nah, ini lokasi di samping kantor BPBD Lebak yang akan dibangun sebuah bangunan atau rumah contoh yang tahan terhadap gempa guys. Nah, ini lokasinya di sini guys. Oke guys, lahan yang akan digunakan untuk pembangunan tahan gempa ini adalah awalnya milik atau aset pemerintah Provinsi Banten guys. Nah, ini pelangnya masih berdiri, namun sebetulnya lahan tersebut asetnya sudah dihibahkan menjadi milik Pemkab Lebak guys. Ya, jadi pelangnya masih tetap terpasang di sini,
masih aset milik Provinsi Banten. Padahal ini sudah dihibahkan secara resmi oleh Pemprov Banten menjadi aset milik Pemkab Lebak, guys. Nah, ini lokasinya yang akan dibangun untuk pembangunan tahan gempa. Mulai kolam ini. Kolam pertama. Selamat siang, Pak. Selamat siang, nama saya Vian Maranta dan ini di sebelah saya Pak Feby dari BNPB. Saya dari BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional, dan kami di sini tujuannya ingin membuat suatu prototipe bangunan tahan gempa 2 lantai Ya, yang digunakan untuk mitigasi bencana di daerah Lebak ini. ya. Selanjutnya, kira-kira bangunan ini 2,5 bulan ya akan dibangun. 2,5 bulan ya 2,5 targetnya. bulan. Jadi konstruksi utamanya dari baja. Oh gitu. Kita mau pakai WF di sini. Hmm. Nah, kemudian semoga dengan adanya prototipe ini bisa dipergunakan untuk masyarakat Lebak terutama agar bisa dijadikan sebagai Contoh. contoh bagaimana sih konsep rumah tahan gempa yang sesuai dengan kaidah struktur gitu. Nah, kalau untuk ininya Pak, maaf, mulai pembangunan fisiknya kapan Pak? Jangan. Penggunaan fisiknya, nah ini sekitar 2,5 bulan lagi dari sekarang. Oh gitu. Ya, Nah, maksudnya dimulainya kapan Pak? mulainya mungkin minggu ini. Oh, minggu ini mulai ya. Ini akan segera dimulai, Nah. terus konstruksinya sekitar 2,5 bulan dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk masyarakat. Nah, kalau bangunannya 2 lantai, untuk luas tanah yang akan digunakan berapa Luas meter? tanah kita menggunakan luas tanah 49, 7x7. Oh gitu. 7x7, jadi space untuk tanahnya sekitar 8x8 gitu. Ada teknis khusus nggak Pak? Untuk Sebenarnya untuk kedalaman apa? karakteristik- Kedalaman fondasi? ini fondasinya sekitar 1,5 sampai 2 meter. 1,5 sampai 2 meter. Jadi Apa yang membuat ini disebut rumah tahan gempa? konsep rumah tahan gempa itu harus simetris sih mas. Makanya kita bikinnya 7x7 dan dia bisa dibagi jadi 4, 3,5 kali 3,5, 3,5, 3,5, 3,5, 3,5, jadi total 7x7. Jadi dibagi jadi 4 model ruang. Gitu. Semakin simetris bangunan tersebut, distribusi pembebanan gempanya terhadap beban geser yang terjadi akibat gempa makin merata. Oh gitu. Itu aja. Mungkin kalau ada pertanyaan dari yang teman-teman lain silahkan. Pak, rumahnya ini tuh bisa tahan gempa sampai berapa sih? Kita tidak pernah bisa bilang bahwa ini tahan gempa sampai berapa skala Richter, karena kan memang di Indonesia belum punya meja betar. Kalau di Jepang, di Taiwan itu kan ada tuh table shakernya. Kalau di Indonesia memang belum ada, jadi kita by simulation aja gitu. Simulasi berdasarkan beban gempa yang ada di daerah sini, bukan gempa yang kita perkirakan gitu. Jadi saya tidak akan bilang bahwa ini sanggup sampai 7 skala Richter, saya nggak bilang seperti itu, karena memang kita tidak punya meja getar untuk bisa memodelkan secara langsung, secara utuh. Ada beda material gak dengan rumah-rumah biasa nggak? Beda materialnya adalah nanti ada salah satu inovasi sih sebenarnya dari panel sandwich ya, yang memang dia langsung tidak memakai bata, tapi kalau untuk sekelilingnya kita nanti pakai bata ringan. Oh gitu. Nah, diperkirakan akan menghabiskan biaya berapa Pak? Itu biayanya sekitar 575. 575. 2 lantai, luas total bangunnya sekitar 105 meter persegi. Yang nanti akan menjadi contoh ya Pak Feby ya. Oke, setelah menjadi contoh lah katakan, atau akan menjadi sebuah edukasi ya. Nah, nanti setelah jadi itu akan digunakan untuk apa, Pak Feby? Baik. Rencananya setelah nanti rumah tahan gempa ini jadi, ada 2 hal yang akan kita lakukan. Pertama, kita ingin menjadikan rumah tahan gempa ini, pertama teknologinya kita coba duplikasi nantinya, sehingga kalau ada rencana pembangunan rumah tahan gempa lagi yang akan didanai oleh daerah bisa menggunakan teknologi ini. Yang kedua, kita akan jadikan rumah yang ini menjadi wisata edukasi bagi
anak sekolah ataupun orang umum. Nanti kita di dalamnya ada Pemandu misalnya kayak gitu ya. ada diorama, ada lukisan, ada poster-poster tentang mitigasi bencana gempa, tsunami, banjir dan longsor. Nanti teman-teman yang ingin bisa belajar mengenai kebencanaan bisa di rumah ini. Oke, makasih Pak.